Selamat siang, Mas. Ya, Pak Ujang, saat ini Kejaksaan Agung telah menangkap dan menjebloskan penjara di Rutan Kelas 1 Surabaya terhadap Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan terhadap anak Bapak. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga hingga saat ini? Ya, tanggapan kami sekeluarga, apalagi Bapak nih, termasuk Bapak sebagai orang tuanya, dan merasa lega lah gitu. Merasa lega dan mudah-mudahan setelahnya ada penangkapan itu cepat-cepat clear nih yang namanya apa kasus ini. Dan harapan Bapak ini mudah-mudahan aja setelahnya Ronald itu tertangkap itu cepat-cepat ada keadilan lah di pihak keluarga Bapak gitu. Artinya keadilan ini sebelumnya ada jaksa menuntut 12 tahun penjara, namun dari kasasi Mahkamah Agung, vonis Ronald Tanur hanya 5 tahun penjara. Artinya seperti ini, ada ketidakadilan terkait dengan vonis yang diberikan kepada Ronald Tanur. Ya mungkin itu yang merasa apa emang asalnya Bapak ini apa senang gitu setelah ditangkapnya terdakwa itu, tapi masalahnya itu apa hukumannya gitu ya, yang asal mulanya itu dituntut 12 tahun ya, 12 tahun. Tapi kenapa sekarang itu dituntutnya cuma 5 tahun ya? Seharusnya itu dulunya 12 tahun. Kan sekarang itu nambah ya, nambah masalahnya gitu, nambah apa kasusnya. Yang satu udah divonis bebas, yang keduanya udah menyuap hakim. Tapi kenapa itu yang namanya hukuman itu bukannya menambah gitu, tapi dikurangi gitu. Untuk saat ini, Bapak dan keluarga sudah mengetahui bahwa pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengupayakan untuk peninjauan kembali terhadap vonis tersebut. Ya Bapak itu cuman apa lihat di itu ya, katanya itu udah nanti kalau ada apa fakta baru katanya gitu, mungkin ada mau di apa di PK gitu, PK ya mungkin nanti kalau Bapak mungkin nanti mau apa mau berbicara dulu sama kuasa hukum, mungkin ini mungkin akan dilanjutkan lah yang namanya peninjauan kembali gitu mungkin. Tentu harapannya ada hukuman yang setimpal bagi Ronald Tanur. Dan Bapak, kita kembali ke belakang di Oktober tahun lalu. Pada saat peristiwa tersebut, apakah kita juga mengetahui bahwa saat ini ada dugaan suap dan gratifikasi yang nilai begitu besar kepada para 3 hakim tersebut? Lalu pada saat itu apakah dari pihak Tanur sendiri juga sempat ada upaya untuk mendekati pihak keluarga agar kasus ini tidak terungkap? Ya dulunya pernah nih ke Bapak ya, ke Bapak nih, Bapak lagi waktu itu ada, tapi dari tangan ke tangan ya, katanya itu ada temennya dari PKB mungkin dari Sukabumi itu Pak suatu komisi mungkin. Nah, datang nih dari apa perwakilannya, mungkin ada temannya yang ada di Desa Babakan ya. Bapak juga kenal tuh orangnya itu, sama Bapak itu kenal. Katanya datang ke rumah ke sini, katanya gitu nanti ada yang mau datang katanya di pihak keluarga terdakwa yang mau ngasih santunan, kata iming-iming yang jumlahnya gede. Bapak harus pakai apa? Bapak harus tanda tangan dan Bapak minta rekening Bapak. Kan Bapak itu satu nggak punya rekening, dan keduanya Bapak udah dikasih tahu sama kuasa hukum, seandainya ada yang datang ke sini bilang dulu nih sama kami, sama kuasa hukum, bilang gitu sama Bapak, sama Pak Dimas itu. Saat itu Bapak mengetahui jumlah nilai yang akan diberikan agar pelaporan ini tidak dilanjutkan ke pihak kepolisian? Tidak, itu cuman ngomongnya gitu apa yang jumlahnya gede ya gitu katanya. Namun demikian harus menandatangani gitu ya? Ya, tapi Bapak juga kan udah dikasih tahu, walaupun nggak bisa kasih tahu juga. Jadi Bapak juga itu berpikir ya, kenapa ini minta rekening atau apa-apa teken, tapi yang namanya apa yang mau ngasih itu nggak ada kan, ya cuman
cuman ngomong doang gitu loh, cuman bicara aja, mau dikasih yang jumlahnya gede, tapi belum ada itu yang namanya Pak yang mau dikasihkannya. Pak Bapak juga takutnya itu dia itu menjebak Bapak lah gitu. Oke, untuk selebihnya setelah bergulirnya kasus ini dan juga memulainya di persidangan dan juga sempat dijatuhkan vonis bebas, apakah juga ada pihak dari Tanur sendiri mencoba untuk mendekati keluarga ataupun ada upaya lain terkait dengan vonis bebas saat itu? Nggak ada gitu, nggak ada. Jangankan untuk mau ngasih santunan atau gimana ya, atau dari perwakilannya atau gimana, apalagi pihak keluarga juga dari pertama kali juga belum pernah ada yang minta maaf ya. Cuman dulu pernah tuh yang ada di televisi ya, sama pengacaranya yang sekarang itu kena sanksi lah mungkin itu. Dulu pernah minta maaf, cuman di media aja gitu, di televisi sama Bapak. Ya, kami apresiasi juga dengan perjuangan Bapak dan sempat juga ke DPR ya, Komisi 3 DPR pada bulan Juli lalu dan mengupayakan bahwa kasus ini diminta untuk dapat sorotan dan akhirnya juga terungkap adanya sebuah dugaan gratifikasi dan suap atas vonis bebas. Lalu seperti apa harapan Bapak untuk saat ini? Apakah terus untuk mencari keadilan dan akhirnya ada hukuman setimpal bagi Ronald Tanur? Ya harapan Bapak mudah-mudahan keadilan itu tegakkannya, mudah-mudahan keadilan itu ada di pihak keluarga Bapak yang kena musibah mungkin, dan mudah-mudahan saja masalah ini cepat clear, dan kalau bisa ya yang namanya itu hakim atau pengacaranya itu yang kena suap itu mudah-mudahan dihukum seberat-beratnya atau dikena sanksi ya yang semaksimal mungkin gitu. Dan apalagi nih sebagai terdakwanya ya, mudah-mudahan aja Ronanya atau orang tuanya juga kemungkinan nih hakim juga tanpa disuap sama keluarga Rona atau saudaranya, dan kemungkinan sama orang tuanya gitu ya yang ngasih suap itu. Daripada kata Bapak ya, Bapak juga orang nggak mampu, nggak orang yang membutuhkan lah kehidupan yang layak mungkin. Ya seharusnya itu jangan sampai disuap yang orang yang udah yang kaya ya. Bapak juga itu kalau bagi Bapak ini nggak abaikan lah begitu saja, jadi nggak peduli sama Bapak gitu. Baik. Keluarga gitu. Baik. Sekali lagi kita prihatin dengan kehilangannya meninggalnya putri Bapak, dan juga kita harapkan proses peninjauan kembali oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mendapatkan hasil maksimal dan hukuman setimpal bagi terdakwa pembunuhan Ronald Tanur. Terima kasih Ayahanda dari Dini Sera, Ujang Suherman dari Sukabumi, Jawa Barat telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.